Pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketujuh, ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi termasuk premi reasuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, penghasilan yang dikenai pajak final. Pertama, penghasilan berupa bunga deposito tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Di sini terlampir jenis dan tarif penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, yang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amal Zakat. Yang kedua, harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara, misalkan dari ayah ngasih ke anak. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai. Yang kelima, penggantian atau imbalan hubungan pekerjaan. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang kesembilan, penghasilan dari modal. Yang kesepuluh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dewan perseroan. Yang ke-11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Yang ke-12, beasiswa yang diterima oleh mahasiswa. Ke-13, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan. Yang ke-14, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Yang ke-15, hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Di sini ada dasar hukumnya dari peraturan pemerintah. Penghasilan untuk kepentingan pengenaan pajak adalah penghasilan yang objeknya pajaknya dikenakan pajak secara umum atau scheduler taxation, yaitu penghasilan yang objek pajaknya dikenai pajak bersifat final atau penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak. Subjek PPH adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan itu disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1. Pertama, ada orang pribadi, yaitu orang pribadi yang kedudukannya di Indonesia maupun di luar negeri. Kedua, ada warisan, di mana warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Contohnya, perusahaan Air Asia, pusatnya ada di Singapura tapi di Indonesia juga ada. Nah,
perusahaan air Asia yang di Indonesia dikenakan pajak. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi dua. Satu, subjek dalam negeri di mana ada orang pribadi, badan, dan warisan. Yang kedua, subjek luar negeri di mana ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, tapi menjalankan usaha, melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, badan usaha tetap. Ada perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, di mana wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar negeri. Kalau wajib pajak luar negeri hanya dikenakan atas penghasilan yang di Indonesia. Selanjutnya, kalau wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Kalau wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Selanjutnya, tarif pajak yang digunakan untuk wajib pajak dalam negeri itu tarif umum atau di pasal 17. Selanjutnya, kalau wajib pajak luar negeri, tarif yang dikenakan itu tarif sepadan atau di pasal 26. Selanjutnya, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya, ada tabel perbedaan mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Mulainya itu subjek pajak dalam negeri untuk orang pribadi saat dilahirkan dan berakhir sampai meninggal. Kemudian dimulai saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia sampai saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, untuk badan dimulai saat didirikannya dan berakhir saat dibubarkannya. Dan untuk subjek pajak luar negeri yang BUT atau bentuk usaha tetap, mulainya itu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha. Selanjutnya, tidak melalui BUT saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, warisan itu dimulai sejak warisan belum dibagi sampai berakhirnya itu warisan belum terbagi saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak: pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperuntukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan syarat mereka memang bukan WNI dan tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional, dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut, kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Terima kasih.